Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen siapa saja hari ini tidak masuk. Oke, keterangannya sakit. Untuk hari ini kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apakah sudah ada yang mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Oke, nampaknya masih belum mengetahui. Ibu akan memberi sedikit penjelasan singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu tuh pengertiannya dia itu kayak, kalau pertumbuhan itu bisa dilihat dengan kasat mata, seperti kita mengukur tinggi badan gitu. Itu contoh dari pertumbuhan. Kalau contoh dari perkembangan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, melainkan kita bisa melihat dia di lingkungan, di sekitarnya, seperti teman-temannya gitu. Kebetulan ibu punya video untuk kalian tonton dan kalian pahami isi dari video tersebut. Di situ dijelaskan ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan, terus ada faktor-faktornya, terus ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, setelah kalian pahami dari materi tersebut, kalian pertemuan kedua kita akan mengadakan kuis mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini. Silakan kalian tonton videonya dan apakah kalian semua membawa HP? Jika tidak ada, sebagian boleh bergabung dengan temannya. Jika ada, nanti ibu akan membagikan videonya. Kalian tonton, pahami, catat apabila ada yang diperlu, karena nanti kita akan mengadakan kuis mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkembangan makhluk hidup. Di dalam RPP ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Adik-adik tahu tidak, sejak kalian lahir sampai kamu udah sebesar sekarang, banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kamu. Tinggi dan berat badan kamu yang sekarang berbeda dengan saat kamu masih berumur 5 tahun. Baju dan celana yang 8 tahun lalu kamu pakai pasti sekarang udah kekecilan dan kesempitan. Beberapa anggota badan kamu juga mengalami perubahan tertentu. Hal ini terjadi karena setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kenapa dua kata tersebut digunakan bersamaan ya? Bukannya kedua kata tersebut memiliki makna yang sama? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian dari pertumbuhan yaitu adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup yang bertambah besar, yang bersifat irreversibel. Bisa dilihat dalam kasat mata. Contohnya nih, kita bisa mengukur berat badan, terus kita mengukur tinggi badan. Sedangkan untuk pengertian perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Tidak bisa diukur dan ditimbang, lebih tepatnya tidak bisa dilihat dalam kasat mata. Masa pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini tidak berlangsung sepanjang hidup ya. Semua makhluk hidup memiliki batas waktu maksimum untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau pada manusia kita biasanya bertumbuh dan berkembang hanya sampai usia 20 sampai 25 tahun.
Nah, kalau kita sudah berhenti bertumbuh dan berkembang, berarti kita sudah dewasa. Ciri-ciri kedewasaan ini terlihat pada perubahan bentuk tubuh kita. Kalau pada laki-laki, ciri-ciri ini terlihat dari adanya zakun, tumbuhnya kumis, dan jenggot. Sementara pada perempuan, ciri-ciri terlihat pada tumbuhnya payudara dan pinggul yang membesar. Lebih jauh lagi dalam biologi, makhluk hidup yang sudah dewasa adalah makhluk hidup yang sistem reproduksinya sudah berfungsi dan siap untuk memiliki keturunan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri kedewasaan masing-masing. Teman-teman, kalau pada manusia, tubuh laki-laki sudah menghasilkan sperma dan tubuh perempuan sudah mengalami menstruasi. Pada tumbuhan, ciri-ciri ini muncul pada saat tumbuhan tersebut berbunga. Seperti pada hewan, cirinya terlihat pada saat hewan tersebut bisa beranak atau bertelur. Itu contohnya pada hewan ya. Apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Pasti belum tahu juga kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan faktornya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 2 faktor nih. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu adalah faktor luar. Faktor luarnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan berasal dari luar manusia serta merupakan faktor yang berasal dari lingkungan. Yang termasuk dalam faktor eksternal ialah faktor tempat tinggal dan lingkungan. Selanjutnya, mengapa tempat tinggal dan lingkungan itu dimasukkan dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Kenapa? Karena bisa juga faktor ini yang membawa kalian lebih menuju dewasa. Contohnya nih, kalian berteman dengan orang yang lebih dewasa. Nah, pasti kalian ikut dewasa juga. Makanya lingkungan ini bisa dinobatkan sebagai faktor dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Contoh selanjutnya ada faktor internal. Dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, faktor internal berasal dari dalam diri manusia. Contohnya nih, gen yang merupakan faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam sel makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri manusia. Gen itu adalah pembawa sifat. Contohnya seperti jika kalian mempunyai kakak atau saudara yang tinggi, dan kalian juga bisa tinggi karena faktor gen tersebut. Apabila jika orang tua kalian tinggi, gen dari orang tua itu pendek, kalian akan mengikuti gen tersebut. Yang kedua ada nutrisi. Nutrisi itu bisa dimasukkan dalam makanan ya. Nutrisi yang terkandung di dalam makanan sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup karena berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh manusia. Contohnya nih, kalian suka sayur-sayuran, itu juga bisa membuat kalian bertumbuh. Contohnya seperti sayur wortel, itu bisa membuat mata kalian lebih bagus. Selanjutnya ada hormon. Hormon merupakan senyawa organik pada manusia dan sebagian hewan dan mempengaruhi reproduksi, metabolisme, serta pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya waktu sudah menunjukkan waktu istirahat. Kalian simpan buku-bukunya. Nanti minggu depan kita akan bahas materi ini, tapi dengan kuis ya. Nanti Ibu akan memberikan kuesionernya dan kalian tinggal jawab langsung. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.